Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Abdul Malik Fajar, Notar 2301003, kelas TD11. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen yang terdapat pada mobil listrik. Mobil listrik merupakan manifestasi sebuah kebutuhan manusia terhadap alat transportasi yang bisa menggabungkan benefit dalam segi kesehatan dan ramah lingkungan dengan kenyamanan berkendara dari sebuah kendaraan bermotor dalam mengatasi polusi yang semakin bertambah. Maka produk transportasi mobil listrik ini akan membantu meminimalkan polusi sehingga masyarakat membantu mengurangi pemanasan global. Mobil listrik adalah sebuah inovasi dalam dunia transportasi yang mengusung kendaraan bermotor yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan sendiri dapat dicapai dengan cara mengurangi konsumsi petroleum atau lebih baik lagi menggunakan sumber daya energi terbarukan sebagai bahan bakar. Sumber tenaga yang digunakan oleh mobil listrik tidak berasal dari bahan bakar minyak, namun berasal dari baterai. Oleh karena itu, mobil listrik bisa dikatakan sebagai kendaraan yang ramah lingkungan. Ada beberapa komponen dalam mobil listrik seperti baterai traksi, inverter, controller, charger, motor traksi atau biasa juga disebut dengan motor listrik. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu komponen mobil listrik, yaitu motor traksi. Motor traksi. Motor traksi merupakan perangkat elektromagnetik yang mengubah sistem kerja listrik menjadi gaya gerak atau mekanik. Energi mekanik dapat digunakan untuk memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, dan tentunya untuk menggerakkan transmisi dan roda pada mobil listrik. Cara kerja dari motor traksi ini yaitu kutub-kutub dari magnet yang senama akan saling tolak-menolak dan kutub-kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Jadi dapat diperoleh suatu gerakan jika ditempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang berputar pada magnet lain pada suatu kedudukan yang tetap. Motor traksi menggunakan energi listrik dan energi magnet yang dapat menghasilkan suatu energi mekanis, di mana operasi motor tersebut adalah tergantung pada interaksi dua medan magnet. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa motor listrik adalah bekerja menggunakan prinsip dua medan magnet yang dibuat berinteraksi untuk menghasilkan gerakan atau torsi. Selanjutnya mengenai prinsip kerja dari motor traksi. Motor traksi menggunakan prinsip yang hampir sama dengan pita aluminium yang berarus listrik ditempatkan pada medan magnet, namun pada motor traksi menggunakan kawat. Berikut beberapa prinsip kerja motor traksi. Yang pertama, arus listrik dalam medan magnet akan menghasilkan sebuah energi atau gaya. Yang kedua, jika kawat yang dialiri arus listrik dibengkokkan menjadi lingkaran atau loop akan menghasilkan sebuah gaya pada arah yang berlawanan. Yang ketiga, pasangan gaya menghasilkan gaya putar atau torsi untuk memutar kumparan. Yang keempat, motor-motor memiliki beberapa loop tergantung pada jenis motor pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnet dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Kemudian, jenis dari motor traksi. Yang pertama yaitu motor AC atau alternating current. Motor AC menggunakan arus bolak-balik untuk menghasilkan gerakan pada rotor. Prinsip kerja motor AC didasarkan pada perubahan arah aliran arus listrik pada kumparan stator yang menghasilkan medan magnet yang berputar. Motor AC umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari mesin industri hingga peralatan rumah tangga. Yang kedua, motor DC atau direct current. Motor DC menggunakan arus searah untuk menghasilkan gerakan pada rotor. Prinsip kerja motor DC didasarkan pada interaksi antara medan magnet pada stator dan arus listrik yang mengalir melalui kumparan pada rotor. Motor DC umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kontrol kecepatan yang presisi, seperti robotika, mesin industri, dan kendaraan listrik. Motor DC mempunyai komponen utama, yaitu kutub medan atau stator, dinamo atau rotor, komutator, dan sikat atau brush. Selanjutnya, keuntungan utama dari motor DC adalah sebagai pengendali kecepatan yang tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Adapun cara kerja motor DC dapat dikendalikan dengan cara
yaitu yang pertama, tegangan rotor. Dengan meningkatkan tegangan pada rotor, sehingga kecepatan yang dihasilkan juga akan meningkat. Yang kedua, arus medan. Dengan menurunkan arus medan, sehingga kecepatan yang dihasilkan juga meningkat. Motor DC bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz yang menyatakan ketika sebuah konduktor beraliran arus diletakkan pada medan magnet, maka sebuah gaya akan tercipta secara ortogonal di antara arah medan magnet dan arah aliran arus. Adapun manfaat dari motor traksi, yang pertama yaitu reduksi emisi gas buang. Motor traksi tidak menghasilkan emisi gas buang yang berbahaya bagi lingkungan. Hal ini berbeda dengan mesin pembakaran yang menghasilkan gas buang seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, dan partikel berbahaya lainnya. Dengan penggunaan motor traksi yang luas, emisi gas buang dapat dikurangi secara signifikan, membantu mengurangi polusi udara dan dampak negatif terhadap kualitas udara. Yang kedua, pengurangan pemanasan global. Pengurangan emisi gas buang dari penggunaan motor traksi berkontribusi pada upaya pengurangan pemanasan global. Gas-gas buang yang dihasilkan oleh mesin pembakaran dalam seperti karbon dioksida adalah penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Dengan mengadopsi motor traksi sebagai sumber tenaga, kita dapat mengurangi kontribusi kita terhadap pemanasan global dan membantu melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Demikianlah materi yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.